Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempersembahkan sandiwara radio yang berjudul Penjajahan Jepang. Jepang adalah negara yang kalah perang dan menyatakan menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia II tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang terjadi setelah sekutu mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki pada awal Agustus 1945. Bung, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Saya, Wikana, dan Hairul Saleh akan pergi ke kediaman Insinyur Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Sedangkan untuk Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Radio nomor 1, sahabat terbaikmu. SBS Pop FM. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, kalau kisah menyapa, meski ku masih harapkanmu. Sekarang, Bung. Sekarang. Malam ini juga kita korbankan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Betul, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Iris Soekarno naik darah dan berdiri menuju Wikana sambil berkata, Ini batang leherku, seratlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Iris Soekarno untuk melakukan hal itu? Maka kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Walaupun Jepang sendiri telah menyerah dan takluk dalam perang sucinya. Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita akan terbebas dari semua belenggu yang menyiksa ini. Baiklah, tapi kita perlu waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung.
Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain ini, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah melewati peristiwa-peristiwa bersejarah demi mencapai kemerdekaan, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Jepang di Indonesia. Radio nomor 1, sahabat terbaikmu. SBS Pop FM. Terima kasih, selamat belajar jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.